Halo semua pecinta kisah misteri horor dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kisah sebuah pengalaman yang sangat menegangkan dari seorang anak PPL di sebuah sekolah SMK swasta. Sekolah yang notabene itu tidak angker, namun kali ini ada sebuah kisah yang sangat mencengangkan. Bagaimana kisahnya? Kita ikuti kisahnya di sini, hanya di kisah misteri. Nama saya tidak perlu disebutkan. Yang jelas, sejak bertahun-tahun lalu, saya bekerja sebagai penjaga malam di sebuah SMK swasta di kota Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah. Pekerjaan saya sederhana: membuka dan menutup gerbang, mengecek ruangan, memastikan tidak ada orang asing, dan berjaga sampai pagi. Sekolah ini kalau siang ramai. Suara murid, guru, bel masuk, dan aktivitas belajar. Tapi begitu malam turun, sekolah berubah menjadi tempat yang sangat berbeda. Koridor panjang, lampu neon yang menyala redup, dan suara langkah kaki sendiri yang menggema. Saya sudah biasa, atau setidaknya saya pikir begitu. Kehadiran mahasiswa PPL. Beberapa waktu sebelum kejadian, sekolah kami kedatangan mahasiswa PPL. Jumlahnya 7 orang, 1 laki-laki dan 6 perempuan. Mereka ramah, sopan, dan sering lembur karena tugas kampus. Biasanya mereka menggunakan lab komputer yang letaknya di lantai 3. Saya tidak keberatan. Tugas saya memang menemani mereka kalau pulang malam. Hari-hari pertama berjalan normal. Tidak ada kejadian aneh. Sampai satu sore menjelang maghrib. Hari itu cuaca agak mendung. Langit Purwokerto tampak kelabu. Angin berhembus pelan. Jam dinding di pos jaga menunjukkan pukul 17.55 WIB. Beberapa mahasiswi sudah berkumpul di lab komputer. Saya berdiri tidak jauh dari pintu lab, seperti biasa. Lalu salah satu mahasiswi menghampiri saya. "Pak, saya mau naik dulu. Ada file yang ketinggalan, harus saya kerjakan sekarang." Saya sempat melihat jam. "Sekarang sudah mau maghrib, Mbak." Dia tersenyum tipis. "Sebentar saja, Pak. Nanti langsung turun." Saya mengangguk. Mahasiswi itu pun berjalan menuju tangga utama. Azan maghrib berkumandang. Saat dia mulai menaiki tangga, azan maghrib berkumandang. Suara azan terdengar jelas, menggema pelan di antara bangunan sekolah. Biasanya di jam seperti ini, saya selalu merasa suasana berubah. Lebih sunyi, lebih berat. Saya berdiri di depan lab komputer, menunggu. Detik demi detik berlalu. Tiba-tiba, jeritan itu terdengar. "Ah!" Jeritan itu sangat keras, terlalu keras untuk ukuran sekolah yang sepi. Saat itu juga, jantung saya berdegup kencang. Bukan degup biasa, tapi degupan keras, cepat dan menekan dada, seolah ada yang langsung memukul dari dalam. Bulu kuduk saya berdiri, tangan saya spontan mengekal. Dari arah tangga lantai 2, saya melihat seseorang berlari menuruni tangga dengan panik. Itu mahasiswi tadi. Wajah yang tidak sama. Dia berlari sekuat tenaga, langkahnya tidak beraturan, seperti orang yang sedang dikejar. Begitu sampai di depan lab, dia langsung memeluk saya erat-erat. Tubuhnya gemetar hebat, tangannya dingin, nafasnya tersengal. Pak, tolong!" Suaranya hampir tidak terdengar, hanya isak dan tangis. Mahasiswi lain keluar dari lab. Mahasiswa laki-laki ikut mendekat. Saya pegang pundaknya. "Tenang, tarik nafas.
Ada apa? Dia menangis semakin keras. Pengakuan di tangga lantai 2. Setelah agak tenang, dia mulai bicara. Pak, pas saya sampai tangga lantai 2, dia berhenti, menelan luka. Saya lihat ada sosok berdiri di ujung tangga. Saya merasakan tengkuk saya dingin. Sosok apa? Dengan suara bergetar, dia menjawab. Tinggi, badannya hitam, mukanya nggak kelihatan. Mahasiswi lain mulai saling pandang. Wajah mereka pucat. Dia melanjutkan. Awalnya saya kira orang, tapi pas saya melangkah, sosok itu naik satu anak tangga. Langkahnya pelan, bunyinya jelas. Dia menatap saya. Terus, dia berhenti dan nengok ke saya. Tangisnya pecah lagi. Suasana berubah total. Saat itu azan sudah selesai. Sekolah sunyi total. Tidak ada suara, tidak ada angin. Lampu di tangga lantai 2 berkedip-kedip. Saya memberanikan diri melihat ke arah sana. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tapi, udara di sekitar tangga terasa sangat dingin. Dingin yang tidak wajar. Saya sudah sering jaga malam. Saya tahu bedanya udara biasa dan udara yang berubah. Dan yang ini jelas bukan udara biasa. Malam itu tidak berakhir di situ. Malam itu semua mahasiswa PPL berkumpul di lab. Tidak ada yang berani sendirian. Yang laki-laki pun terlihat tegang. Berkali-kali menoleh ke arah pintu. Saya menemani sampai mereka pulang. Dan sebelum pulang, salah satu mahasiswi bertanya pelan. Pak, memang sekolah ini aman kan? Saya tidak langsung menjawab, karena sejujurnya, pengakuan saya sebagai penjaga malam. Saya juga pernah melihat, bukan sekali, tepat di tangga lantai 2 menuju lantai 3. Biasanya saat maghrib, kadang lewat tengah malam. Sosok tinggi, diam, berdiri di ujung tangga. Dan setiap kali saya melihat ke sana, jantung saya selalu berdegup kencang seperti malam itu. Seolah-olah, tempat itu memang bukan hanya milik manusia. Sejak kejadian tersebut, tidak ada lagi mahasiswa yang berani naik ke lantai 3 sendirian saat maghrib. Dan saya tetap jaga malam, karena tugas saya menjaga sekolah, bukan mengusir apapun